Oke, halo Bang Razuna, selamat sore. Halo Kak, Gimana kabarnya Bang Razuna? sehat Kak? Sehat ya? Mantap. Semangat untuk menjalani hari ini. Hari Ya, ini kamu ngapain aja nih Bang? sama seperti minggu lalu. Sama seperti minggu lalu. Oke. Wah, sebentar. Oke. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar beberapa fungsi ya, beberapa fungsi Bang Razuna. Hari ini kita akan masuk ke modul baru nih Bang Razuna. Kita akan masuk ke modul baru, tentunya yang akan lebih seru lagi di pelajaran kita Python Start ini. Oke, udah siap Bang Razuna? Siap, siap. Se- Iya, sebelum kakak pastikan dulu suara kakak terdengar jelas kan? Agak patah-patah. Agak patah-patah, sepertinya ada salah satu dari kita yang jaringannya rusak. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah aman kalau sekarang? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, kakak share screen dulu sebentar ya. Sebentar. Nah, ini sebentar ya Bang. Ada. Nah, seperti yang kakak bilang, kita karena ini sudah pertemuan kelima Bang Razuna, kita akan belajar di modul 2, yaitu ya modul 2 dan pelajaran pertama belajar tentang perintah berkondisi. Oke, perintah berkondisi. Kalau dari namanya kira-kira Bang Razuna menurutmu perintah berkondisi ini tuh apa? Hmm, mungkin Ya. perintahnya akan memudahkan komputernya. Oke, perintah akan memudahkan komputernya tergantung kondisinya gitu ya. Ya, Oke, kita cek dulu. Sebelum situ kita lihat dulu, diskusi dulu tentang pemrograman rekomendasi pintar. Nah, tadi kan sudah ada namanya perintah berkondisi. Di sini dia langsung kasih rekomendasi pintar. Oke. Berarti kalau rekomendasi kita kasih beberapa opsi ke orang kan? Nah, yang namanya rekomendasi kita kasih beberapa opsi ke orang. Contohnya kayak gimana? Misal Hello developer-developer junior. Pro Team telah menerima pesanan dari toko kue Sweet Stories. Direktur mereka ingin membuat rekomendasi pintar untuk produk di website mereka. Oke. Nah, ini adalah tugas yang menantang tetapi menarik. Apa kamu sudah siap untuk mencoba? Nah, gini, Bang Razuna. Program mengetahui dua rekomendasi lollipop dan kue, pengguna memasukkan referensi permen dan bagaimana kita bisa membuat rekomendasi pintar. Oke, pertama ada dua ini bang, ada dua produk yaitu lollipop dan kue. Nah ini bakal berhubungan dengan yang namanya si perintah berkondisi tadi. Maksud perintah berkondisi itu kayak gini bang Razuna. Misal dia akan dijalankan kalau dia memenuhi satu kondisi tertentu. Oke, misal seperti ini. Kan, misal kita membuat input dari preferensi pelanggan. Oke, nah, pertama dia preferensi permen nggak? Dia tanya dulu, permen nggak yang pengen Bang Razuna beli? Kalau semisal iya, nah ini kondisinya nih. Kalau kondisinya iya, berarti yang kita kasih atau yang kita rekomendasikan itu lollipop. Oke, kalau tidak, nah, berarti yang kita kasih atau yang kita rekomendasikan itu kue. Oke, kira-kira kondisinya di mana, Bang, menurutmu? iya, Oke, kondisinya berarti antara iya dan tidak ya. Iya dan tidak. Permen atau enggak permen ya, Bang Razuna? ya. Oke, jadi itu gambaran kecil dari si perintah berkondisi. Tapi kita baca dulu. Nah, sini. Kita tidak mengetahui konstruksi seperti ini. Coba kita lihat lagi. Oke, ini sama saja. Nah, ini, Bang.
Katanya di sini kondisi apa yang konstruksi apa yang membuat kondisi dan bagaimana kita bisa membuat kondisi untuk seleksi. Nah, jadi di sini nanti kita buat kondisinya dan kita kasih keadaannya iya atau tidak nanti. Oke, yes, true or false seperti itu nanti Bang. Tapi kamu nggak usah pusingkan dulu setelah ini bakal kita pelajarin. Nah, tujuannya hari ini kita bakal ngapain aja nih, Bang Rasuna? Di sini ada pertama, kita akan pelajari bahwa perintah berkondisi adalah konstruksi yang menganalisa sebuah kondisi dan memilih perintah apa yang dilaksanakan. Nah, lihat di sini kan, menganalisa sebuah kondisi dan memilih perintah apa yang dilaksanakan. Oke, misal kakak bilang seperti ini, misal yang ini kan, di sini kan ada dia menganalisa, Bang, preferensi permen nggak? Nah, Iya, kalau semisal permen berarti kita kasih lollipop, kan? ya, Kalau kalau semisal tidak permen berarti kita kasih kue. kue. Nah, itu kondisinya, Bang. Saat kondisinya permen, kita kasih lollipop dan saat kondisinya tidak permen berarti kita kasih kue. Itu kan berarti sesuatu akan dijalankan ketika benar atau salah ya, Bang. Itu yang dinamakan Ya, perintah berkondisi. Oke, sampai situ paham dulu? paham. Oke. Nah, kalau kita belajar tentang perintah berkondisi, kita akan belajar yang namanya logis tipe data. Nah, logis tipe data. Tipe data logis. Seperti apa tuh tipe data logis? Nah, di sini. Nah, bagaimana kita bisa memprogram sebuah kondisi? Dalam tugas sebelumnya, kita memiliki kondisi sebagai suatu pernyataan yang bisa benar atau salah, kan? Jadi di sini, Bang. Bisa true. True ini artinya benar ya, Bang. Ya, True. Yang false itu artinya salah. Berarti semisal nanti kok kondisi yang ini benar, apa yang bakal dia jalankan kita buat di sini. Nah, kalau semisal kondisi yang ini salah, berarti kita buat juga di sini apa yang bakal dia jalankan. Jadi, jalannya si program tergantung kondisi yang terpenuhi saat itu. Oke, aman dulu sampai situ Bang. Ada yang mau ditanya dulu? ya, Aman ya? ya, Oke, mantap. Jadi, eh, tipe data logis itu true or false, benar atau salah nanti, ya atau tidak, seperti itu ya. Oke, apa saja tipe data logis? Misal, pernyataan seperti ini sangatlah penting dalam programming. Data tipe logis boolean diciptakan untuk mereka. Jadi, ada namanya di sini tipe data boolean. Tipe data boolean. Kemarin apa saja tipe data yang sudah kita ketahui? plot Float untuk untuk bilangan desi. bilangan desimal Ya, terus sama integer, sama integer bilangan bulat. terus yang string, string buat teks. Masih ingat? Oh ya, Ya, string buat teks. Jadi kita sudah tahu tiga, float buat desimal, integer buat teks. Di sini ada satu lagi namanya tipe data boolean. Oke? Jadi tipe data boolean ini buat apa? Tipe data boolean ini hanya memiliki dua nilai, Bang. True atau false saja. Oke. Jadi tipe data boolean ini hanya memiliki dua nilai, benar atau salah saja. Oke. Ini ada contohnya, misal nilai minus minus 100, 5, 512, terus variabel ini hari. Oke, ini nanti kita pelajarin setelah ini. Oke, di sini ekspresi dan variabel bisa menerima nilai. Nah, di sini true atau false. Cek true telah dikirim sama dengan false. Print check. Nah, ini berarti cek ini berapa variabel di sini, Bang? Di sini ada berapa variabel dan apa saja nama variabelnya? variabelnya Ya. cek sama telah dikirim. Nah, mantap. Nama variabelnya cek dan telah dikirim. Berarti apa itu yang di print, Bang? Nilainya si cek dan si variabel, benar? Ya, Bentar ya. Oke, jadi di sini ada dua variabel cek dan kirim.
Sebentar, ini ada Feren yang chat kakak ini. Oke, tadi Bang Rasuna sudah bisa menjawab nama variabelnya di sini cek dan telah dikirim. Oke, berarti dia mengembalikan nilai juga. Ah, di sini nih Bang. Pertama, nah ini kan di toko. Nah, di toko ini kan variabel. Oke, benar? Ya, Oke, ini juga variabel dan ini juga variabel. Oke, ini tuh bakal mencek kondisi, Bang. Jadi, integer input ini berarti kita memasukkan nilai apa nih, Bang? Bilangan apa nih? Kalau dia menggunakan integer untuk inputannya. menggunakan bilangan bulat ya. Ah, mantap, menggunakan bilangan bulat. Jadi dalam persediaan itu, dia masukkan berapa persediaannya, berarti misal 150 dan lain sebagainya. Baru di sini dia membuat di pesannya berapa atau dibelinya berapa. Oke. Jadi dia bakal cek di sini di variabel oke ini dia bakal cek yang di toko masih lebih besar sama yang dipesan enggak? Maksudnya yang di toko lebih banyak dari yang dipesan berarti kita print oke. Nah, oke, mantap. Sampai situ dulu, Bang. Aman? Ya, ya. Oke, nice. Sebentar. Oke, sini kakak buka dulu platform kita. Ini belum tugas ya, Bang. Nanti. Ini kakak masih mau menjelaskan dulu. Sebentar. Jadi ini lebih seru lagi nih, Bang Razuna nih. Harusnya kamu lebih semangat nanti ya. Oke, sebentar diperhatikan biar kamu nanti bisa menjawabnya. Oke, kakak yakin Bang Razuna bisa. Nah, di sini kan dia menambahkan operator. Kamu udah tahu apa itu lebih besar, lebih kecil, yang kayak gitu udah paham, Bang? Yang seperti ini. Hmm, Ini kakak tunjukkan ya. Ada namanya ekspresi logis sederhana. Kalau yang perkalian ya seperti ini. Ini kan perkalian. Ah, bintang di atas, ini pembagian, ini sisa bagi, ini pembagian bulat, ini plus, dan ini kurang. Ini tahu kan Bang? Sudah biasa di ya, sekolah kan? ya, Iya, oke mantap. Dan ada yang namanya tipe data logis Bang. Tipe data logis itu seperti apa? Ini. Ini untuk yang lebih besar, ini untuk lebih kecil, ini untuk sama dengan, ini untuk tidak sama dengan, dan ini untuk lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke, coba dilihat-lihat dulu. Udah pernah dengar atau baru pernah dengar nih, Bang? pernah lihat yang lebih besar sama lebih kecil aja Oke, simbolnya. oke. Jadi, misal kakak bilang gini, 10 lebih besar dari 7. Ini true or false? Benar. True ya? Oke, oke. Kalau ini 2 tidak sama dengan 4. True or false? Betul. Betul, berarti true ya. Oke, nah itu Bang Razun langsung paham. Jadi semisal kalau yang lebih besar sama dengan, misal nanti ada kondisi seperti ini, misal dia buat seperti ini, jumlah, dia ada jumlah variabel misalkan jumlah lebih besar, lebih besar sama dengan 7. Nah, N lebih kecil sama dengan 10. Ini berarti dari angka berapa sampai angka berapa nih, Bang? Wow, mana tadi? Ini. Lebih besar, sebentar. Lebih besar sama dengan 7. Dan N lebih kecil sama dengan 8. Sebentar. Sama dengan 10. Ini berarti angka berapa nih? Lebih besar sama dengan 10 dan lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 7 dan lebih kecil sama dengan 10. Itu dari angka berapa sampai angka berapa, Bang, kira-kira? Menurutmu dulu. Dari angka 7 sampai 10. Nah, mantap. Seperti itu, Bang, untuk belajar. Keren nih. Langsung paham, Bang Razina. Oke, kalau mau buat sama dengan, kita buat.
sama dengannya di double. Kalau tidak sama dengan berarti kita buat tanda seru. Kalau lebih besar, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tinggal ditambah sama dengannya saja di akhirnya. Oke, paham sampai situ, Bang? Ya. Oke, mantap. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Ekspresi logis sederhana. Oke, katanya ekspresi logis sederhana. Tadi kita sudah tahu apa itu tipe data logis, kan? Tipe Ya. data logis. Kita sudah tahu. Ada yang namanya ekspresi logis sederhana. Oke, sebelum itu sebentar, Bang. Kakak cek dulu. Oke, oke. Nah, kita disuruh untuk menulis program yang menanyakan banyak persediaan coklat, lalu menentukan. Diingat ya, banyak persediaan coklat, lalu menentukan. Jika persediaan harus diisi kembali, banyak minimum dari permen di persediaan adalah 50 kilogram. Kalau banyak minimum berarti gimana itu maksudnya, Bang? Kalau banyak minimum. Oke, minimal ada di stok kita 50 kilogram ya. Oh. Minimal, oke. Di sini nih, coba dilihat. Jadi nanti kita bakal menginputkan, kita di sini kan kita akan isi value dari si toko ini di toko, variabel di toko. Kita akan menginputkan nilai. Nah, banyak minimumnya yaitu sama dengan 50. Nah, kalau semisal pengiriman di toko lebih kecil dari banyak minimum, oke. Kalau 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 yang di toko lebih kecil atau dalam persediaan lebih kecil dari banyak minimum, berarti kita harus mengirim persediaan. Oke, seperti itu dulu. Kita lihat dulu di sini. Jadi katanya di toko lebih kecil dari banyak minimum. Oke, di toko lebih kecil dari banyak minimum. Oke, kita lihat. Sini perhatikan, Bang. Nah, coba kita jalankan. Misalkan kakak masukkan di sini 60. Berarti ini a true atau false, Bang? Hmm, tidak. False, Tidak. false. Nah, benar false. Karena yang 60 itu masih lebih besar dari banyak minimumnya ya. Oke. Nah, kalau kakak buat seperti ini, kakak buat lebih besar sama dengan, berarti di sini kakak masukkan 50, true atau false? Hmm, true. Kita lihat. True. Oke, mantap, mantap Bang Razuna. Seperti itu untuk pengerjaannya. Mantap. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau kita tadi sudah mengetahui tentang apa itu lebih besar, lebih kecil, terus sama dengan, tidak sama dengan. Di sini kita akan mempelajari tentang yang namanya and dan or. Oke. Kalau and itu Bang, kamu pernah dengar sebelumnya nggak? And dan or itu seperti apa? Belum. Belum. Oke, kakak bantu jelasin. Ini namanya ekspresi logis campuran, Bang Razuna. Ekspresi logis campuran. Nah, ekspresi logis campuran bisa terdiri dari ekspresi-ekspresi sederhana dengan menggabungkan mereka menggunakan operator logis. Oke, ada yang namanya operator AND, Bang. Jadi, operator on AND ini atau logical AND itu untuk apa? Di sini ada digunakan saat membutuhkan dua kondisi sederhana untuk benar dalam waktu yang sama. Oke, contohnya kakak buat seperti ini. Kelas Python Start kita akan dilaksanakan jika Kak Riyadi dan Razuna masuk kelas. Nah, ingat ya, pakai dan di situ. Berarti kalau Kak Riyadi nggak masuk, kelasnya akan berjalan nggak? Enggak. Nggak, karena kita menggunakan operator N kan? Ya. Oke, kakak buat contoh lagi. Kelas Python Start akan berjalan ketika Kak Riyadi atau Razuna masuk kelas. Misal Kak Riyadi nggak masuk, kelasnya tetap jalan nggak? Atau kakak menggunakan atau. Kak Razuna, Kak Riyadi dan Bang Razuna.
atau Bang Razuna. Nah, itu kalau Kak Riyadi nggak datang, kelasnya tetap jalan nggak? Kalau dari pendapat yang itu, kalau dari statement yang itu, kondisi yang itu. Hmm, bisa jadi ada. Oke, jawabannya adalah tetap jalan ya, Bang. Kelasnya tetap dilaksanakan. Jadi, kenapa kayak gitu? Karena di sini kita menggunakan or. Nah, kita menggunakan atau di sini, Bang. Kalau atau itu membutuhkan paling tidak satu kondisi sederhana untuk benar. Beda dengan N. Kalau N kan dan. Nah, semisal gini, Razuna akan pergi ke sekolah kalau temannya dan hari ini tidak hujan. Kalau temannya pergi dan hari ini tidak hujan. Oke, kalau ternyata hari ini hujan, berarti Razuna nggak pergi sekolah. Karena kalau walaupun si temanmu itu pergi. Nah, karena kamu membuat dua kondisi dengan menyambungkan dan. Nah, ini kondisinya kan. Kondisi satu dan kondisi dua. Ini harus centang, Bang. Ini harus benar. Kalau misalkan di sini ada atau, misal di sini satu atau dua, atau dua. Oke. Misal di ini salah, tapi ini benar, ini tetap jalan, Bang. Karena dia menggunakan atau, berarti atau salah satunya saja. Kalau dan, tidak bisa. Keduanya harus benar. Kalau ini salah, walaupun ini benar, ini tetap nggak bisa jalan. Seperti itu untuk and dan or. Oke? Paham nggak kira-kira, Bang Razuna? Paham? Paham. Kalau N berarti apa tandanya? Harus gimana? eh dia tuh dia harus benar dalam waktu yang sama. Oke, terus dua-duanya atau lebih harus eh, benar ya. Ya, Oke, terus kalau or, kalau or kalau or, membutuhkan paling tidak satu kondisi sederhana untuk benar. oke, salah satunya saja yang benar sudah bisa dijalankan. Seperti itu ya, Bang Razuna ya. Ya, Oke, mantap. Diingat-ingat gimana kondisinya. Oke, sini langsung kakak bacakan nih. Kita disuruh untuk menulis program yang melaporkan kepada pengguna tentang adanya error di persediaan coklat. Oke, di sini Bang. Error persediaan terjadi saat gudang sudah hampir kosong di bawah 50 kilogram atau di atas 30 kilogram. Berarti 50 atau 100. Nah, atau 300. Berarti ini perlu benar dua-duanya nggak? enggak. Salah satu aja sudah error Salah ya. satu saja sudah error. Oke, mantap. Coba kita jalankan dulu seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Di sini kan katanya di toko itu lebih kecil 50 atau di toko itu lebih besar 100. Lebih besar 300. Kalau semisal kakak masukkan di sini 49, dia bakal error atau enggak nih? Hmm, iya, Oke, dia memenuhi kondisi yang mana, Bang? Antara dua ini. Lebih kecil 50 atau lebih besar 300? lebih kecil dari 50. Oke, kita cek ya. Nah, dia bakal error atau true. Oke. Kalau semisal kakak buat seperti oke. Oke, nggak bisa digunakan ini ya. Berarti setidaknya Bang Razuna sudah paham gimana kondisi kalau dia benar dan gimana kalau kondisi dia salah. Oke. Aman, ada pertanyaan untuk yang itu, Bang? Enggak. Oke, mantap. Jadi, nilai dari ekspresi sederhana dihitung terlebih dahulu, lalu mereka diikuti dengan nilai dari ekspresi campurannya. Oke, mantap. Jadi, kesimpulannya Bang Rasuna, data tipe logis adalah data tipe yang digunakan untuk memprogram pernyataan yang bisa benar atau salah. Nah, bisa benar atau salah. Misal kalau dia salah, kondisi apa yang dijalankan. Kalau semisal benar, kondisi apa atau perintah apa yang bakal dijalankan. Oke, aman dulu sampai situ, Bang. Ya,
Oke, mantap. Sebentar. Kalau ini aman, terus ada nomor dua nih. Ekspresi logis sederhana bisa dibuat menggunakan operator perbandingan. Oke, terus ekspresi logis campuran bisa digunakan dari ekspresi logis sederhana dan operator logis. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi, Bang Razuna? Enggak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang kita coba mengerjakan tugas dulu. Bang Razuna seperti biasa share screen. Oke, iya, kursus, mantap. Oke, ayo dijawab, Bang Razuna. Wah, keren Bang Razuna langsung benar. Oke, mantap. Lanjutkan. Dilanjutkan ya. Semangat Bang Razuna. Nah, mantap. Oke, mantap. Itu dia Bang Razuna. Kalau cepat kayak gini, kita bakal cepat nih kelar kelasnya nih. Oke, ada kendala Bang Razuna? Cara buat tanda ini. Oke, coba lihat di samping M, ada di samping M? Ya, Oh iya, ada. ya, pakai kontrol ya. Iya, benar.
Oke, mantap. Oke, oke, mantap. Ayo, gimana tuh? Di printnya apa yang harus kita tambahkan biar loginnya sama dengan true seperti itu, Bang. Passwordnya harus sama dengan ya. Passwordnya harus sama dengan Sweet Stories. Berarti gimana caranya, Bang? Yang di password dulu. Kamu ke password, ya oke, oke sama dengan password. Nah, katanya kan passwordnya harus sama dengan kan? Ya, berarti itu Ya, ditambahkan di antara password dan Sweet Stories itu ditambahkan sama dengan. Coba ditambahkan sama dengan. Nah, kalau sama dengan tadi dua ya. Itu kan masih ya, satu sama denganmu, Bang. Nah, itu. Double, di double sama dengannya. Oke. Berarti di sini password login itu harus sama dengan. Berarti si oke kan sudah menyimpan passwordnya. Berarti di printnya kita tambahkan variabel oke-nya, Bang. Setelah loginnya. Di luar titik komanya. Di luar tanda petiknya. Buat dulu koma. Di luar kecil, paling kanan, kanan, Bang. Di dalam tanda koma, kurungnya. Di dalam tanda kurung. oh, Iya. Koma, oke. Nah, ini kakak bacakan dulu kan katanya untuk menerima rekomendasi personal, pembeli harus masuk ke akun pribadi. Oke, pengguna Ivanova melaporkan error login, mereka memasukkan password mereka Sweet Stories 111, tapi mereka tidak bisa masuk ke akun. Karena di sini kan harusnya yang ini ya, yang KT Smith kan untuk loginnya. Nah, sementara di sini password sama dengan Sweet Store 111. Terus ini nanti kondisinya apa dia bakal cetak seperti ini. Di oke yang menampung ini. Makanya kakak bilang variabel yang menampungnya itu kita panggil di situ. Coba kamu jalankan dulu. Nah, benar kan seperti itu? Oke, dijalankan lagi. Oke, mantap. Dikerjakan dulu yang nomor 6.
Fokus dulu, Bang. Ayo kategorinya sama dengan kue. Kategori sama dengan kue dan rasa sama dengan coklat. Ayo gimana tuh? Kategori sama dengan dibuat spasinya, Bang. Spasi. Ya, sama dengannya ingat sama dengan harus dua. Ah, kue dan rasa coklat. Ayo, di mana tuh ditambahkan? Dannya, N-nya di mana? Dia bilang di situ kan, pelanggan Sarah ingin membeli kue coklat. Pesanannya adalah yang paling populer di antara pelanggan Sweet Stories. Oke, coba. Kue dan rasa coklat. Gimana cara membuatnya? N. Benar. Dibuat spasi, Bang. Dibuat spasi. Iya, di situnya. Oke. Udah benar seperti itu? Dijalankan dulu. Oke, bad input apa nih? Nah, ini rasanya belum kamu buat, rasa coklat doang. Berarti rasa sama dengan apa dibuat di situ? Rasa sama dengan coklat kan, kategori sama dengan kue. Dibuat spasi. Nah, itu artinya kategori sama dengan kue dan rasa sama dengan coklat. Berarti kedua-duanya harus terpenuhi. Masukkan tipe dari kue. Hmm. Terus dicentang lagi coba. Oke, seperti itu ya Bang Razuna. Coba dikerjakan dulu nomor 7. Dicoba dulu kakak kasih waktu selama 5 menit atau lebih lah. Bebas Bang Razuna. Tapi kakak nggak ajarin dulu nih. Petunjuknya dilihat di bawah Bang, petunjuknya. Di scroll lagi ke bawah. Ah, itu ada petunjuk. Yang dibuka aja petunjuknya, diklik di situ. Itu nanti bakal kebuka. Nah, yang di bawah juga petunjuknya harus diperhatikan. Nah, di situ ada tuh. Kalau diinputkan kategorinya berarti kita harus buat fungsi input ya. Iya, fungsi input dibuat Bang. Udah benar yang kamu mau buat Bang, input, iya. Nah, kayak buat fungsi input kayak gimana? Oke. Setelah itu oke, mantap. Tanda petik. Oke. Lihat ininya. Masukkan tipe dari kue. Dilihat ininya Bang, dilihat hasil output tugasnya.
Yang di atas. Yang yang di atas dulu. Yang di perintah tugasnya, Bang. Coba di scroll ke atas. Ke atas. Wah, itu buat dulu, buka ya. Itu kan dia bilang tuh yang di atas ini. Masukkan tipe dari gula-gula. Berarti kita di sini, kamu masuk di sini tulis saja masukkan tipe dari kue aja. Masukkan tipe dari kue. Jangan lupa huruf kapitalnya, huruf besarnya. Di dalam ininya, Bang. Di dalam tanda petiknya. Iya, masukkan tipe dari kue. Oke. Buat titik dua. Dia akhir kuenya biar rapi. Oke, terus harga. Masukkan harga yang cocok. Masukkan. Uh, oh, sebentar. Ya, dilanjut, Bang, dilanjut. Ini nomor. Oh, bukan. Yang pertama salah, Kakak. Berarti ini. Masukkan tipe dari gula-gula. Iya, masukkan tipe dari gula-gula, benar, Bang. Bukan kue kok. Kue sih. Gula-gula. Hmm, oke, mantap. Harga kayak gimana? Seperti nomor 7 ini. Itu, Bang, sebenarnya nih. Nomor 7. Nomor 6. Seperti nomor 6. Kalau input harga, oke. Input harga berarti kita menggunakan pakai integer dulu baru input, Bang. Karena kita memasukkan angka integer input yang double itu, Bang. Gimana caranya? Kalau kita mau memasukkan bilangan bulat, bukan di situ, Bang, di sebelum integernya. Di sebelum inputnya. Ah, int, oke, buka kurung. Int, dihapus dulu semua itu, Bang. Nah, terus buka kurung. Oke, masukkan inputnya ke dalam. Input yang di luar itu dimasukkan ke dalam. Dihapus saja, iya. Oke. Nah, baru dibuat input seperti biasa. Gitu kan kemarin, Bang? Ya. Oke, mantap. Masukkan harga yang cocok. Oke. Terus buat dulu di bawah, ya di enter ke bawah. Buat dulu situ kategori sama dengan kategori dot, ya kategori sama dengan satu aja. Seperti membuat variabel, ya pakai spasi. Oke. Oke, spasi lagi. Kategori titik lower. Kategori.
Enggak, kategori dulu, kategori, ditulis lagi kategori, ya, kategori titik lower. Nah, lower atau buka kurung tutup kurung, buka tutup kurung. Ya di situnya bang. Jangan di setelah lowernya, di setelah lowernya. Iya, coba. Seperti itu. Terus jadikan coba dibuat kondisi di dalam di bawahnya. Enter lagi. Di luar di enter. Jangan kayak gitu bang. Di back lagi. Iya, dihapus dulu. Oke, buat tutupnya di atas di lowernya. Iya, buat tutupnya. Tutup kurungnya seperti apa? Buka buka kurung dulu, buka tutup kurung. Itu kan baru ditutup. Bukanya kayak gimana? Jangan di luar lowernya, Bang, di luar lowernya. Di luarnya di setelah R, di setelah R. Buka tutup kurung di situ seperti yang tadi. Oke, baru keluar dari situ itu kan kamu masih di dalam. Kamu ke baris 4 dulu. Nah, enter. Iya. Tuliskan is is enggak. Jangan itu perintah kakak itu. Is garis bawah diskon sama dengan ya spasi diskon spasi sama dengan kategori enter ya kategori mm-mm, sama dengan ini yang sama dengan double di spasi lalu disama dengan double kue buat di situ kan syaratnya kue kering dan harga lebih besar lebih kecil sama dengan 500. Gimana caranya bang? Kue kering dibuat ini bang, dibuat tanda petik. Buat tanda petik untuk kue keringnya saja. Oke, kue kering. Iya. Dan di luar tanda petiknya karena kita mau buat kondisi N. Spasi dulu. Jangan lupa spasi. N harga lebih kecil sama dengan 500 sesuai dengan perintah tugasnya. Enggak, enggak gitu dong Bang. Harga lebih kecil sama dengan tadi gimana Mak? Kata Kakak. Harga buat lebih kecil sama dengan kan seperti ini, lebih kecil sama dengan. Iya toh? Nah, jangan diketik seperti itu. Ininya dihapus, Bang. Ininya dihapus. Lebih kecilnya dihapus. Iya, harga aja, harga saja. Harga spasi spasi dulu lebih kecil sama dengan. Iya, lebih kecil sama dengan 500. Buat spasi terus 500. Oke, mantap. Terus belum. Kita belum print apa-apa tuh. Ya, di situ buat print. Print, buka kurung, buat tanda petik, tulis tawarkan produk sebagai promosi. T-nya huruf besar. Tawarkan, ya, produk, oke, sebagai promosi. Promosi, titik dua, promosi, titik dua. Oke, di luar tanda petiknya buat koma, terus is diskon. Di luar tanda petiknya, koma, is diskon. Seperti itu. Coba dijalankan. Oke, masuk tipenya. Coba masukkan apa? Kue kering. Oke, masukkan harga yang cocok. Nah, coba dicetak. Oke, sudah paham nggak kira-kira, Bang?
untuk yang ini. Paham Bang Masih Razuna? agak bingung dikit. Oke, kalau masih agak bingung, tolong kamu stop share dulu Bang. Stop share. Iya, kakak lihat juga masih agak, oke sebentar kamera kakak mati. Ini kita masih ada waktu sekitar 13 menit lagi. Kakak bantu. Jadi kakak share screen dulu ya. Sebentar. Oke. Ya, kamu masih kebingungan kakak lihat. Jadi, Bang Razuna, perintah berkondisi itu yang ini. Ya, ya atau tidak. Terus, maka benar harus lebih besar. Oke, ini sama saja. Oke. Wah, ini udah masuk if else nih. Udah masuk if else. Tapi kakak bahas dulu yang di si ini. Kamu harus paham dengan yang namanya ini, Bang. Perintah logisnya. Kakak bilang tadi kan lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. Lebih kecil atau kayak ini. Kan lebih kecil sama dengan. Lebih besar sama dengan. Jangan ditulis, jangan diketik ya, Bang. Jadi intinya kamu harus lihat apa yang dibutuhkan sama si perintah tugasnya. Oke, Bang Rajuna? Ya, Oke. Jadi di sini ada namanya juga perintah berkondisi. Oke. Tadi kan kita sudah paham perintah berkondisi itu seperti apa, walaupun masih ada sedikit yang mungkin kurang paham. Gak apa-apa, itu nanti akan paham jika sudah sering kita berlatih, Bang Razuna. Oke, di sini ada yang namanya perintah berkondisi. Untuk memprogram perintah berkondisi, perintah-perintah ini akan digunakan. Dia menggunakan if else, Bang. If else. Tadi kan kita masih menggunakan misal kue dan rasa. Rasa. Kan ini dimasukkan jenis kuenya apa, rasanya apa. Kalau misal kedua-duanya benar, maka sesuatu bakal kita jalankan. Nah, kalau if else ini seperti apa? Kayak gini, Bang. Perintah berkondisi yang di sini. If ekspresi ini benar, jika ekspresi ini benar, maka kita jalankan yang ini. Oke. Kalau misalkan ekspresi ini tidak benar, berarti dia pergi ke else-nya. Oke. Paham nggak sampai situ dulu? hmm, If, masih misal, agak bingung. ada di sini if, jika, maka. If ini jika ya, if ini jika. Jika, terus else ini maka. Kakak buat seperti ini. If hari ini hujan, Razuna tidak akan pergi bermain sepak bola. Nah, berarti jika hari ini hujan, Razuna tidak akan bermain sepak bola. Nah, ternyata hari ini hujan. Berarti Razuna bermain sepak bola tahu nggak di sini? Enggak, Enggak, karena kondisinya karena hujan. hujan. Kondisinya itu benar hujan. Nah, semisal kalau if else itu gimana Kak Riyadi? Nah, itu if else itu misal di sini. If hari ini hujan, Razuna pergi bermain sepak bola. Kalau tidak, berarti dia pergi bermain sepak bola. Kalau semisal ini tidak hujan, if yang ini salah, berarti kita pergi menjalankan else yang ini. Kita pergi bermain sepak bola. Seperti itu untuk if else. Aman? Ya, Oke, coba kita lihat contohnya di sini. Di sini ada contoh. Nah, ini contohnya nih. Kakak jalankan dulu. Kakak baca. Ini kan dia memasukkan rasa. Rasa di sini, Bang. Oke, dia variabel rasa. Kita memasukkan rasa favorit apa? Rasa favoritnya apa? Nah, terus kalau rasa yang ini sama dengan lower, artinya apapun yang dimasukkan si user, itu bakal di huruf kecilin semua, Bang Razuna. Oke, misal di sini dia bilang nih, if rasa, jika rasanya sama dengan vanilla, jika rasanya sama dengan vanilla, maka ini akan dicetak nih. Rasakan cheesecake spesial kami. Kalau semisal rasanya selain vanilla, maka coba walnut cake kami. Contohnya kayak gimana? Sebentar. Kakak jalankan. Kakak masukkan di sini vanilla. Vanilla. Kira-kira yang bakal dicetak apa? eh Coba lihat if-nya. If-nya rasa sama dengan vanilla nih. Apa yang bakal dia cetak?
Rasakan cheesecake spesial kami. Nah, benar. Rasakan cheesecake spesial kami karena rasanya sama dengan vanilla di sini. Nah, kalau semisal kakak buat rasa tidak sama dengan vanilla, rasa tidak sama dengan vanilla seperti ini. Nah, ini kalau kakak masukkan vanilla, apa yang bakal dia cetak? Nah, rasa tidak sama dengan vanilla. Kalau kakak eh, ketik vanilla berarti apa yang bakal dia cetak, Bang Razuna? Coba walnut cake kami. Coba kita lihat. Coba walnut cake kami. Jadi, if ini tuh jika. Nah, artinya jika nih. Jika rasa sama dengan, tidak sama dengan vanilla. Nah, kalau if, jika, maka. Jika ini tidak terpenuhi, maka yang dijalankan yang ini, Bang. If else, seperti itu. Apakah kamu paham? Paham? Oke. Coba share screen lagi. Coba share screen. Ini masih ada waktu sekitar 7 menit lagi, Bang. Mungkin bisa beberapa contoh kita kerjakan biar kamu paham if else. Nanti dicoba-coba di rumah ya. Ya, Oke, ini di stop dulu, dikembaliin saya di back saja, Bang. Nah, kita ke tugas selanjutnya dulu, di back saja. Iya, itu. Nah, kita yang nomor 2 dulu. Oke. Nah, ini jawab dulu, Bang. Ini. Oke, kakak bantu. Ini salah. Ini salah. Semua dicentang selain itu. Mm-mm. Biar kita cari yang ini. Oke, lanjutkan. Oke, ini belajar if. Nah, coba. Ini dulu deh. Ini berarti cara bacanya kayak gimana, Bang? Coba kamu baca. yang ini, yang Iya, jumlah iya. maksimum. Iya, semua 1 sampai 3. Gimana cara bacanya? Jumlah garis bawah maksimum sama dengan 500. Ya, terus If jumlah garis bawah maksimum lebih kecil, 1.000. dari 1000. Maka yang ditulis print cobalah kue kismis gitu ya. Ya, Oke, jika jumlah maksimum lebih kecil dari 1.000, nah maka cobalah kue kismis seperti itu ya Bang cara bacanya. ya. Oke, coba lanjutkan. Ya, isu spasi, ya benar. Oke, itu ada yang salah ya. Di back dulu Bang. Ada yang salah sepertinya. Oke, kismis. Oke, lanjutkan.
Oke, coba nomor empatnya dulu. Ini sudah coding nih. Nah, itu dikerjakan dulu, Bang. Dibaca perintah tugasnya, dibaca juga si dibaca perintah tugas dan dibaca petunjuknya. Nah, bed inputnya di nomor 3. Coba dibaca dulu. Katanya apa nih? Coba ini Bang, dibuka dulu yang ini, perintah tugas yang ini. Ini sedikit aja yang ini. Nah, itu kan di situ katanya Sweet Stories memiliki diskon pelanggan baru new, diskon 40% menggunakan kode program new. Pelanggan yang lain menerima diskon 10% dan kue menggunakan kode promo cake. Oke. Berarti di situ jawabannya harus sama dengan ya. Jawabannya harus sama dengan ya. Berarti gimana caranya? Apa yang harus kita ganti? Kalau dia harus sama dengan ya. Kalau tanda ini Iya, dihapus. benar. Coba diganti. Ganti jadi sama dengan. Nah, coba dijalankan. Oke, masih bad input. Jawaban if. Jawaban sama dengan iya. Oh, ini Bang. Kurang kamu titik duanya di sini. Kalau setelah if itu dibuat titik dua. Di sini. Di setelah ianya. Di setelah ianya. Iya, di situ benar. Titik dua. Oke, coba dijalankan. Oke, masih. Di else-nya juga titik dua, Bang. Setelah else. Nah, coba dijalankan. Nah, jawab dulu. If. Ya. Nah, coba ditentang lagi, dicentang. Iya, oke. Nah, stop dulu, Bang. Abang Razuna, stop share dulu. Oke, sebentar. Wah, kamera kakak mati lagi nih, sebentar ya. Jadi, itu gambaran untuk if else ya, Bang Razuna. Karena waktu kita sudah habis, Bang Razuna nanti coba dikerjakan-kerjakan dulu ya, soal-soal selanjutnya ya. Ya, Oke, dipelajari menggunakan if else yang tadi. Semoga Bang Razuna paham. Kalau semisal ada yang nggak paham, Bang Razuna tanya ke kakak minggu depan ya. ya, Oke, intinya hari ini kita sudah belajar tentang perintah berkondisi, menggunakan and dan or, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Dan kita sudah menerapkan yang namanya if else. Oke, Bang Razuna aman? ya, Ada yang mau ditanya lagi? enggak. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanya lagi, mungkin kita akhiri pelajaran hari ini, Bang Razuna. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Oke, Dah. sampai jumpa. Bye-bye.